Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diamanti Sporti dengan NIM 21170703139 dari kelas Advertising B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kampanye digital yang telah saya buat dengan Toko Pojok 26. Toko Pojok 26 sendiri adalah sebuah usaha UMKM yang terletak di Jogonolan Lor, Tirtonimo Lokasian, Bantul. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Mereka menawarkan beragam produk seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan lainnya. Namun, Toko Pojok 26 ini juga menyediakan sayur-sayuran segar untuk memenuhi kebutuhan harian pelanggan. Selanjutnya, berikut adalah bukti MOU yang saya buat dengan pihak Toko Pojok 26. Yang pertama, pembuatan logo usaha. Yang kedua, pembuatan konten, feed, dan story untuk menjadi bahan promosi di media sosial Instagram. Yang ketiga, pengelolaan akun media sosial. Dan yang keempat, meningkatkan promosi media sosial dengan pembuatan katalog produk. Berikutnya, terdapat problem dalam bertransaksi dengan berbagai konsumen. Yang pertama, market gap, masalah penjualan, ada ketersediaan produk segar. Yang kedua, ada harga yang bersaing. Yang ketiga, ada ketersediaan produk khusus, misalnya produk kesehatan atau diet khusus. Berikutnya adalah problem dengan konsumen. Yang pertama adalah keterbatasan sarana pembayaran, seperti tidak adanya dompet digital ataupun edisi ATM. Yang kedua, kualitas produk kurang memuaskan. Terkadang konsumen merasa tidak puas atas produk yang telah ia beli. Yang ketiga, ada ketersediaan barang terbatas pada musim tertentu. Terkadang konsumen mencari produk-produk tertentu pada musim itu tidak menyediakan produk tersebut. Kemudian problem yang ketiga ada rentang harga jual, yaitu kenaikan harga yang sangat signifikan. Yang kedua, tidak adanya keterangan harga yang jelas. Dan yang ketiga, tidak ada diskon atau promosi. Dengan tidak ada diskon atau promosi, membuat pelanggan tidak tertarik untuk datang ke toko tersebut. Dan yang terakhir, masalah yang keempat ada produk personality. Yang pertama adalah kurangnya diferensiasi produk. Mungkin di toko Pojok 26 banyak produk yang sama dengan toko sembako lainnya. Yang kedua, kurangnya komunikasi mengenai asal dan kualitas produk. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam pengelolaan merek atau label produk. Kemudian solusi yang kami tawarkan dari Market Gap sendiri yaitu bervariasi tergantung pada lokasi dan preferensi konsumen di wilayah tertentu. Pengusaha harus mempertimbangkan untuk membuka toko sembako, mengetahui market gap di daerah tersebut menjadi strategi penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun bisnis yang sukses. Kemudian solusi yang kami tawarkan pada permasalahan konsumen, yaitu ini termasuk memperbaiki dan mengatasi untuk meningkatkan pengalaman belanja konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan masukan dan umpan balik dari konsumen, meningkatkan stok dan kualitas produk, serta meningkatkan pelayanan dan kebersihan toko. Kemudian, solusi yang kami tawarkan pada permasalahan ketiga yaitu tentang harga jual. Pemilik toko sembako dapat mengatasi masalah ini dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, memastikan konsistensi dalam harga, dan memahami profil konsumen mereka untuk menyediakan produk dengan rentang harga yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mengkomunikasikan dengan pelanggan bagaimana harga yang sepantasnya kami gunakan untuk menjual barang di toko kami. Kemudian solusi yang kami tawarkan yang keempat ada produk personality. Untuk mengatasi produk ini, pemilik sembako dapat mempertimbangkan untuk mengenalkan produk-produk yang lebih unik dan lokal untuk membedakan antara toko sembako yang kami sendiri dengan toko sembako yang lainnya. Kemudian dari produk overview sendiri, keunikan dari toko sembako kami memiliki produk lokal dan organik seperti sayur-sayuran yang organik. Dan yang kedua menggunakan paper bag yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir menggunakan wadah reusable seperti sayuran packing ataupun packing untuk daging-dagingan. Dan yang kedua, mudah dijumpai di pasar karena sudah ada Google Maps, namun belum bisa menjangkau segmentasi pasar yang luas karena belum aktif di sosial media sebelumnya. Belum menggunakan digital marketing, masih menggunakan komunikasi pemasaran word of mouth. Kemudian testimoni selama ini atas produk yang diberikan oleh konsumen yaitu kualitas produk yang premium, sayur dan sembako yang masih fresh, harga yang terjangkau, dan produk yang lengkap. Kemudian untuk originalitas tidak original karena bahan-bahan pokok beberapa disuplai dari mitra. Produk benefit sendiri UMKM ini masih membeli bahan-bahan di pasar dan masih disuplai dari beberapa mitra. Dan untuk harga sendiri dari web scraper Shopee, harga rata-rata 72.000, harga yang terendah 1.000, dan yang tertinggi 920.000. Produk yang paling laris ada pada produk mie instan Intermie Super. Dan
produk benefit pasar sendiri, toko pojok 26 ini berlokasi di Jogonalan Lor, Tirtoningwer Mall, Kasihan Bantul. Tempatnya sangat strategis karena dekat dengan pemukiman warga sebagai target pasar kami. Jadi diharapkan bisa menyasar ke masyarakat sekitar Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Padukan Lor, Padukan Kidul, dan Senggotan. Kemudian company overview, perencanaan kampanye yang telah kami sepakati dari saya sendiri dan toko pojok 26, yaitu hasil riset UMKM ini adalah harga terjangkau, pelayanan ramah, dan barang yang dengan kualitas terbaik. Berikut ada contoh desain produk yang telah saya buat untuk toko pojok 26 dan tagline yang saya buat untuk toko pojok 26 itu tempat terpercaya untuk memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari Anda. Perbandingan pasar yang ada toko sembako sejahtera, paktani.co, dan Judistira Vegetable. Berikut adalah kekurangan kelebihan yang ada pada tiga perbandingan pasar tersebut. Kemudian kompetitor utama dari toko pojok 26 sendiri adalah Yudhistira Vegetable yang berdiri sejak 2017. Toko ini awalnya didirikan di pinggir jalan oleh Ibu Rahma, seorang ibu rumah tangga yang memiliki visi untuk menyediakan produk sembako berkualitas tinggi dan harga terjangkau kepada masyarakat. Toko ini sudah menggunakan aplikasi pickup online seperti Grab dan sudah menggunakan sistem pembayaran aplikasi dompet digital. Kemudian perencanaan strategi campaign yang telah saya buat pada bulan November adalah pembuatan logo usaha dan pengelolaan akun media sosial. Untuk bulan Desember saya merencanakan pembuatan konten feed dan story di Instagram dan pembuatan katalog di Instagram. Namun untuk katalog sendiri belum saya buat karena itu merupakan perjanjian di bulan Desember mendatang. Dan kemajuan toko pojok 26 setelah menggunakan digital marketing, yang pertama, sudah melayani sistem COD dan online delivery menggunakan kurir-kurir yang telah kami sediakan, namun pemesanan hanya bisa melayani aplikasi WhatsApp. Kemudian yang kedua yang membedakan kami itu toko pojok 26 dengan toko sembako yang lain, yaitu sudah menggunakan packing yang ramah lingkungan, menyediakan berbagai produk organik dan produk lokal, dan yang ketiga menggunakan reusable. Wadah reusable sendiri digunakan untuk sayuran yang sudah menggunakan sistem packing atau paketan bundling dan juga untuk daging-daging ayam seperti itu. Dan sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.